Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen saya, yaitu dosen Mr. Randy. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu Museum Sulawesi. Dimana sebelum itu kita ketahui bahwa eh, proyek ini mempunyai latar belakang, yaitu latar belakang pembangunan museum di Indonesia bisa dikatakan mengalami kemajuan cukup pesat beberapa tahun ke belakang ini. Hasil ini tentunya tidak terlepas dari program prioritas nasional, yaitu revitalisasi museum dan gerakan nasional cinta museum. Daerah berlomba-lomba dalam memajukan museumnya, sehingga perkembangan museum di Indonesia baik secara kualitas dan kuantitas tumbuh dengan signifikan. Nah, dalam rangka mendukung kemajuan tersebut, beberapa museum unggulan perlu dibangun agar Indonesia semakin kaya dengan museum. Sebab dari wawasan tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi lebih kreatif dan cerdas dalam menuangkan ide-idenya. Hanya dengan ide-ide yang cemerlang pula bangsa ini akan tumbuh dan berkembang semaju negara lain yang mendahului kita. Nah, terus ada juga beberapa pengertian mengenai museum. Yaitu museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, di mana museum ini itu gunanya untuk menyimpan barang-barang yang dianggap sakral di dalam suatu lingkungan masyarakat. Maka sebagai bentuk fungsi dari museum ini adalah menyimpan dan merawat serta melestarikan benda-benda yang dianggap sangat bermanfaat dalam lingkup masyarakat. Oke, sekarang kita masuk di konsep mengenai museum. Dan di sini saya membuat museum seni rupa dan keramik Sulawesi. Di mana kita ketahui museum ini memiliki karya seni rupa terdiri dari bagian bahan dan teknik yang berbeda, seperti patung totem kayu, grafis sketsa, dan batik lukis. Di antaranya koleksi-koleksi tersebut ada beberapa koleksi unggulan dan amat penting bagi sejarah seni rupa di Sulawesi. Antara lain lukisan orang yang bersejarah di Sulawesi serta karya lukisan dari berbagai daerah. Dan koleksi keramik, mana koleksi keramik di museum ini terdiri dari keramik lokal seperti Sulawesi Barat, Utara, Timur, dan Tengah. Jadi untuk koleksi seni keramiknya ini saya mengambil beberapa daerah, seperti daerah maksudnya mengambil dari daerah-daerah yang bagian daerah Barat, Sulawesi Barat, Utara, Timur, dan Tengah. Itu ada beberapa bagian daerah yang saya angkat, seperti dari corak batik atau pakaian-pakaian dari Toraja, terus patung-patung keramik serta dengan gambaran lukisan orang yang bersejarah di Sulawesi. Terus untuk museum ini juga memiliki keramik dari zaman dahulu yang menunjukkan ciri keistimewaan yang indah dan bernilai sejarah yang mempunyai keragaman bentuk serta fungsinya. Dan untuk mengenai fasilitas-fasilitasnya, museum ini difasilitasi berupa perpustakaan, terus ada toko cenderamata, fasilitas gedung, dan fasilitas umumnya. Nah, untuk perpustakaan sendiri, museum ini merupakan dilengkapi sebuah perpustakaan yang memiliki buku-buku seni rupa dan keramik yang bisa dijadikan panduan tentang seni rupa. Jadi selain pengunjung menikmati isi dari museum ini, pengunjung juga bisa membaca-baca tentang sejarah-sejarah yang ada di Sulawesi. Dan untuk fasilitas berikutnya itu berupa toko cenderamata, di mana memiliki souvenir yang spesifik untuk pengunjung, seperti ada kartu pos, buku seni rupa, kerajinan, sketsa, lukisan, dan keramik lucu dan lain-lain. Jadi selain tadi adanya perpustakaan, pengunjung juga bisa menikmati cenderamata yang ada di toko tersebut dan bisa membawanya pulang. Terus ada juga fasilitas gedung, di mana terdiri ada ruang-ruang pertemuan dan aula, ruangan terbuka dan lain-lain, serta ruang seminar. Terus untuk fasilitas umum seperti museum seni rupa dan keramik juga dilengkapi dengan fasilitas umum berupa musola, lahan parkir yang cukup luas seperti toilet. Terus untuk kita masuk di program ruang, di mana program ruang museum yang saya buat ini ada administrasi, ruang servis, serta dengan ruang operasi, komunikasi, dan edukasi. Mana ruang administrasi yaitu ruang kerja utama, ruang bidang manajemen informasi, ruang arsip,
ruang sarana dan operasi, terus ada ruang servisnya, gudang dan pantry. Terus untuk ruangan servisnya bengkel workshop, ruang penyimpanan ruang, terus ruang kontrol, ruang pengamanan. Terus untuk ruang operasi, komunikasi dan edukasi yaitu area pameran seni rupa, area pameran keramik, auditorium perpustakaan dan area pameran temporer. Terus untuk ruang pengelola museum, ruang direktur, ruang sekretaris, ruang rapat, ruang publikasi dan ruang arsip. Dan untuk ruang pengunjung ada toko cenderamata, terus kafe, ada musola, pantry dan gudang, WC pria dan WC wanita. Nah, terus kita masuk ke bagian zoning, di mana ada zoning service, privat, public dan semi public. Dan untuk kafe, lobby, perpustakaan, loker, toko cenderamata, terus ada area terbukanya itu berupa public. Terus untuk service ada ruang kontrolnya, gudang audit, gudang museum dan loading dock. Untuk privatnya ruang-ruang ruang kerja atau ruang khusus karyawan, sekretaris, sarana dan operasi, ruang kepala sekolah, ruang kerja dan ruang rapat. Terus untuk semi public pameran 1, pameran 2 dan pameran 3-nya. Terus kita masuk ke organisasi ruang, di mana pengunjung dapat memarkir mobilnya. Dan di sini saya membedakan untuk pengunjung dan karyawan. Sedangkan untuk pengunjung masuknya lewat lobby, di mana lobby itu terdapat atau kita menjumpai loker untuk mengambil tiket serta penyimpanan barang, karena di museum ini tidak diperbolehkan membawa barang atau tas ke dalam ruang pameran temporer, pameran keramik dan pameran seni rupa ini. Terus setelah itu pengunjung mengambil tiketnya bisa langsung diarahkan masuk ke ruang pameran, di mana ruang pameran ini kita masuk, kita langsung jumpai pameran temporer. Sirkulasi dalam pameran temporer ini cukup simpel, berbentuk U, sehingga kita menjumpai kedua itu ada pameran keramik, dan ketiga yang terakhir itu ada pameran seni rupa. Dan kita bisa keluar, kita bisa mengambil lagi barang titipan atau semacam tas, dan pengunjung bisa keluar atau bisa memasuki lagi perpustakaan serta dengan kafe maupun toko cenderamata jika pengunjung berminat. Terus untuk karyawannya sendiri, saya membedakan alur masuknya, di mana berada di samping gedung atau dekat dengan parkiran karyawan untuk khusus masuk karyawan. Jadi karyawan masuk itu langsung menjumpai ruang kerjanya seperti ruang sekretaris, sarana operasi dan ruang kepala sekolah, museum serta ruang rapat, ruang kerja. Terima kasih untuk konsep yang saya sampaikan mengenai Museum Seni Rupa dan Keramik Sulawesi. Sekarang kita masuk di analisa dan gubahannya Museum Seni Rupa dan Keramik Sulawesi, di mana yang pertama itu adalah lokasinya yang berada di Jalan Gatot Subroto, RT 3 RW 2 di Kuningan, Mampang, Perapatan, Sud, Jakarta, Kota Jakarta. Terus ada luas areanya sebesar 22.000 meter persegi, dan KDB-nya 40% atau 8.800, dan KLB-nya 7 dan KDH-nya 60%, serta KB maksimal 40. Terus masuk ke selanjutnya masuk ke tautan lingkungan. Dan untuk tautan lingkungannya, di mana ada jalan di arah utara itu Jalan Gatot Subroto, di mana terpantau sangat macet karena berdekatan dengan perempatan. Terus di sebelah timurnya ada Jalan Terusan Haji R. Rasuna Said. Terus untuk di sebelah baratnya Jalan Kuningan Barat 2, serta ada juga gedung Plamkor apartemen yang berada di dekat lokasi tersebut. Terus untuk analisa makronya, di mana saya mengambil jarak antara bandara dan lokasi tersebut, di mana kalau untuk akses menuju ke lokasi dari Bandara Soekarno Hatta menggunakan mobil itu
sejauh 30 km. Dan untuk akses menuju ke lokasi dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan MRT itu tidak ada. Jadi untuk akses dari bandara ke lokasi tersebut hanya bisa menggunakan mobil. Terus untuk analisa mikronya, di mana di lokasi ini berdekatan dengan perkantoran atau gedung-gedung fasilitas yang ada di Jakarta, yang seperti gedung Patra Jasa, terus ada Wisma Mulia, dan di Jalan Kuningan Barat 2 itu ada gedung Intikom. Terus ada gedung Balai Kartini, gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Terus yang berada di Jalan Terusan Haji Rasuna Said, pemberhentian busway. Terus yang berada di Jalan Terusan Haji Rasuna Said itu pemberhentian busway. Jadi itu adalah analisa mikro di yang sekitar site tersebut. Terus untuk keadaan di lokasi, mengenai analisa matahari, dimana yaitu dari timur ke barat, dimana keadaan lokasi di sebelah barat itu sangat minim pepohonan, namun di dekat Jalan Rasuna Said pepohonan tersedia, dan di Jalan Gatot Subroto serta Jalan Kuningan Barat 2. Nah, untuk masalahnya bangunan yang terkena cahaya itu panas matahari yaitu bagian timur dan bagian barat. Dan untuk solusinya itu di site-nya atau berdekatan dengan gedung itu menanam pohon di dekat daerah gedung yang terkena pancaran sinar matahari, sehingga mengurangi cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan tersebut. Ataupun untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk, maka menerapkan semacam kisi-kisi pada fasad bangunan untuk menghalau cahaya matahari masuk bangunan tersebut. Terus untuk masalah kebisingan atau analisa kebisingan, di mana keadaan lokasi tersebut bagian barat itu tidak begitu bising karena jauh dari jalan. Di dekat Jalan Rasuna Said begitu bising, dan di Jalan Gatot Subroto sangat bising, dan di Jalan Kuningan Barat 2 bisingnya sedang. Dan untuk masalahnya sendiri, kebisingan yang sangat tinggi itu berada di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Terusan Haji Rasuna Said, serta berdekatan dengan Jalan Tol Cawang Grogol yang sering dilewati kendaraan seperti busway dan kendaraan pribadi. Jadi otomatis sangat bising. Terus untuk solusinya itu di site-nya itu menanam pohon di sekitar lokasi, terutama yang berada di jalan yang menghasilkan kebisingan tersebut. Lalu cara yang kedua itu meletakkan bangunan jauh dari dari sumber kebisingan tersebut, atau posisi bangunan itu agar ke dalam site atau menjauh dari sumber kebisingan tersebut. Terus untuk sirkulasinya sendiri, di mana sirkulasi masuk lokasi ini ada dua gerbang berada di dekat Jalan Gatot Subroto, dan gerbang berikutnya berada di dekat Jalan Terusan Rasuna Said. Dan untuk masalahnya, sirkulasi masuk di lokasi ada dua gerbang dan berada di dekat Jalan Gatot Subroto, dan gerbangnya berikutnya berada di dekat Jalan Terusan Rasuna Said. Nah, masalahnya hanya menentukan akses masuk dan akses keluar pada lokasi agar tidak menimbulkan kemacetan. Terus untuk solusinya, pintu masuk yang berada di Jalan Terusan Rasuna Said itu untuk menghindari kemacetan karena berdekatan dengan lampu merah. Nah, untuk pintu keluarnya berada di Jalan Gatot Subroto, dan pintu keluarnya agak dijauhkan dari perempatan dan lampu merah untuk menghindari macet di dalam lokasi museum saat menuju pintu keluar museum tersebut. Dan untuk view-nya sendiri, di keadaan lokasi itu di sebelah barat terdapat bangunan yang mengarah Jalan Rasuna Said. View-nya itu terdapat kendaraan di Jalan Gatot Subroto pun sama view-nya kendaraan, dan jalan tol di Jalan Kuningan Barat view-nya itu perumahan dan perkantoran. Dan masalahnya view keluar view ke dalam itu view di sebelah barat itu kurang bagus karena view yang dilihat nantinya tuh dari museum, yaitu bangunan tinggi
begitupun dari luar. Terus solusinya untuk tampilan fasad nantinya akan buat semenarik mungkin agar orang melihat dari Jalan Gatot Subroto itu dan jalan terusan Rasuna Said tertarik untuk masuk ke museum ini. Bukan hanya disebut lokasi yang berdekatan dengan perempatan, akan dibuat monumen museum atau ciri khas dari museum ini. Oke, kita masuk di denah. Jadi denahnya seperti ini. Kita masuk langsung kita menjumpai lobby, di mana sebelah kiri tersebut kita melihat sebuah kafe di mana ada fasilitas umum untuk pengunjung, serta dengan ada toko cenderamata di mana untuk seperti souvenir mengenai ciri khas Sulawesi. Dan untuk di lobi tersebut ada loker, ruang staf serta ruang penitipan, di mana ruang untuk penitipan barang seperti tas atau barang berharga, serta ruang staf untuk karyawan-karyawannya. Untuk informasi dan lokernya di sini kita bisa mengambil tiket nantinya, terus menanya-nanya mengenai informasi yang ada di museum ini, yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik Sulawesi. Nah, setelah kita masuk atau mengambil tiket, kita bisa masuk ke museum, di mana ada pintu yang sebelah kiri, yaitu pintu masuk, di mana kita menjumpai yang pertama ada baju adat yang digunakan saat pernikahan ataupun pesta budaya yang berasal dari daerah Sulawesi. Yang kedua kita melihat ada batik Toraja, memang sudah menjadi salah satu kain yang menggambarkan budaya Nusantara. Setiap daerah memiliki motif yang masing-masing yang diusahakan dengan adat budayanya, yang diusulkan dari adat budayanya. Terus ada yang ketiga, yaitu kain tenun Nusantara yang bisa ditemui di Sulawesi Selatan atau di daerah-daerah di mana pembuatannya masih tradisional dan berada di antara merupakan kain sutra. Kain tenun ini cukup terkenal di Sulawesi. Terus kita masuk lagi menjumpai songkok bone atau khas Kabupaten Bone yang juga disebut songkok reca. Yang reca ini berbeda dengan songkok pada umumnya, karena songkok reca dibuat dari serat kelapa pohon lontar dan proses pembuatannya pun masih tradisional. Terus masuk kita mengambil arah sebelah kanan, yaitu koleksi keramik mana ada seperti toang atau jambangan air, di mana yang berbentuk seperti keramik. Terus yang kedua ada dempok atau tungku yang alat tradisional memasak. Terus ada brandeng atau gentong tempat air, yang mana fungsinya untuk tempat penyimpanan air orang-orang dulu. Terus yang keempat tempat wajan atau paleko. Terus patung pengantin. Dengan patung pengantin ini beberapa dari daerah, jadi dia melihat dari pakaian patung pengantin ini. Terus 8 ada Candy dari Kabupaten Pangkep, 9 tabung air dan guci dari Selayar. Terus yang 10 pendupaan dari Goa, 11 buli-buli dan pecahan tembikar kuning koleksi Swaka peninggalan sejarah dari Purbakala, Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah koleksi keramik dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, utara, barat, dan timur. Nah, terus kita masuk di bagian koleksi seni rupanya, di mana ada lukisan-lukisan mengenai lukisan orang yang bersejarah di Sulawesi, mana di sini ada lukisan 10 nama pahlawan nasional dari Sulawesi serta dengan tanggal lahirnya, tahun dengan tempat meninggal. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin, yang kedua ada Syekh Yusuf Tahjul Khalwati, terus yang ketiga Ratu Langi, terus yang keempat Maria Walanda Maramis, terus yang kelima Robert Walter
Wongin Sidi. Terus yang 6 Laksamana Muda TNI. Terus yang ke-7 Bernard Wilhelm. Terus yang ke-8 Pajonga Orang Ngale. Terus yang ke-9 Player Tenden Kapten Kisam. Terus yang ke-10 Ibu Agun Haji Andi Depu, seorang tokoh pejuang perempuan dari Mandar, Sulawesi Barat. Terus bukan itu hanya lukisan, ada juga perhiasan dari manik-manik dari Sulawesi Selatan yang memiliki motif yang khas. Terus ada ukiran khas Toraja, biasanya ada di peti mati atau di rumah adat. Jadi dia berbentuk peti mati. Terus ini adat adat orang Toraja, dimana kehidupan sehari-harinya, adat dan budaya itu masyarakat. Jadi untuk ukiran khas Toraja ini tuh sangat identik dengan ukirannya. Jadi setiap kayak semacam benda yang dijelaskan ini yaitu peti mayat, di mana itu ada lukisannya. Terus untuk kerajinan tangan dari kayu pakis, terus ada sarung khas Bugis seperti itu. Untuk tampaknya seperti ini dimana saya mengambil atau menerapkan bahannya atau materialnya itu berupa roster. Bagian atasnya itu kenapa? Agar udara atau sirkulasi dalam gedung itu mengalir dan kesejukan di dalam gedung itu pun terasa. Dan untuk bagian bawahnya itu berupa kaca-kaca. Jadi di setiap ruangan yang tampil di depan fasadnya ini tuh saya terapkan kaca, karena biar bukaannya pun alami, karena nantinya di dalam gedung itu pasti suasananya begitu terang. Oke, dan untuk tampilannya ini itu sesuai dengan konsepnya, mana konsepnya itu adalah modern. Jadi tampilannya itu begitu modern karena berpaduan antara roster dan kaca yang banyak di bagian bawah atau bukaan banyak. Oke, terus untuk penampilan fasadnya yang di samping gedungnya tuh tidak jauh beda, tetap sama menggunakan batu roster serta dengan tampilan kaca yang bagian bawahnya. Oke, untuk posternya seperti ini, lihat 3D-nya serta dengan interiornya dengan konsep-konsep gubahan masanya seperti ini, dimana bentuk dari museum keramik dan seni rupa Sulawesi ini seperti pada bangunan dasarnya itu segi empat, dimana menggunakan warna gelap, serta dengan interior yaitu berupa tadi yang saya jelaskan adalah bangunan benda-benda peninggalan sejarah serta dengan foto-foto para pahlawan, dan juga ada baju adat-adat dari setiap daerah, dimana saya mengambil interiornya, serta dengan ada juga lobby, dimana kita masuk lobby kita melihat ada tulisan Museum Sulawesi serta dengan tampilan foto berupa kapal dan rumah adat yang ada di Sulawesi, serta dengan berdekatan dengan ruang meja resepsionis sampaikan mengenai proyek semester 4 ini, yaitu membuat museum, di mana yang saya buat adalah Museum Seni Rupa dan Keramik Sulawesi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita dapat bertemu lagi di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.